Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William bin Gunawan dan pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai hasil kajian singkat Sistem Pengendalian Manajemen dan Keberlanjutan Perusahaan. Sebagai rangkuman singkat, di era tanggung jawab sosial dan tekanan ESG atau Environmental, Social, and Governance, SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan pencapaian kinerja finansial dan keberlanjutan jangka panjang. Studi ini menyintesis literatur terkait integrasi SPM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi keberlanjutan. Temuan menunjukkan bahwa ketika SPM mendukung pengambilan keputusan berbasis berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi operasional, serta daya saing jangka panjang. Kita mulai dari pendahuluan. Dunia bisnis telah bertransformasi dan tidak hanya mementingkan profitabilitas tetapi juga keberlanjutan. Sistem pengendalian manajemen atau SPM menjadi mekanisme penting dalam menyelaraskan proses operasional dengan tujuan jangka panjang dan keberlanjutan. SPM bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai sarana strategis dalam pengambilan keputusan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali peran SPM dalam memperkuat pencapaian target keberlanjutan bagi sebuah organisasi. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep SPM dan keberlanjutan dalam konteks manajemen modern, mengkaji peran SPM dalam menunjang pelaksanaan strategi keberlanjutan, serta menyusun implikasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola berbasis keberlanjutan. Kita mulai dengan mengkaji secara teoritis literatur-literatur yang sudah ada. Pertama, SPM itu didefinisikan atau diperuntukkan untuk mengarahkan dan memastikan strategi organisasi tercapai, menurut Silalahi DKK. Dan SPM ini dapat berbentuk formal maupun informal. SPM menjadi sistem strategis untuk beradaptasi dan mengelola risiko strategis. Sedangkan dari aspek keberlanjutan sebuah perusahaan itu biasanya dikenal dengan triple bottom line atau 3P, yaitu people, planet, dan profit. ESG juga berkaitan dengan reputasi perusahaan dan risiko operasional, di mana perusahaan itu ditekan untuk mendalami ESG, baik dengan taruhannya adalah reputasi ataupun untuk sebagai manajemen risiko dari operasional bisnis mereka. Keberlanjutan juga mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada finansial. Integrasi SPM dan keberlanjutan itu seringkali terlihat pada Sustainability Balance Scorecard yang memadukan unsur lingkungan, sosial, dan manajemen kinerja. Integrasi ini juga memungkinkan adanya standar kinerja atau KPI alternatif, misalkan efisiensi energi, pengurangan limbah, pengurangan penggunaan sumber daya air, dan penguatan inklusi sosial. Oleh karena itu, SPM dan keberlanjutan seringkali memperkuat struktur tata kelola sebuah perusahaan. Kajian ini menggunakan pendekatan naratif literatur review, yaitu metode deskriptif terhadap berbagai referensi ilmiah yang relevan mengenai SPM dan keberlanjutan perusahaan. Literatur yang dikaji itu meliputi jurnal akademik, buku teks, dan juga publikasi organisasi internasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir. Metode ini dipilih untuk menyusun sintesis konseptual dan mendalami tentang bagaimana SPM dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan secara strategis. Kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, literatur itu sepakat bahwa SPM itu menjadi sebuah perangkat atau mekanisme. Misalkan, SPM digunakan untuk mengukur pengurangan emisi karbon ataupun kesejahteraan komunitas. Di sisi lain, SPM juga berperan sebagai budgeting dan kontrol. Hal ini dikarenakan SPM itu dapat mengontrol operasi itu secara formal, misalkan lewat budgeting atau manajemen kinerja, maupun secara informal, misalkan dengan mengamati nilai dan budaya sebuah organisasi. Aplikasi lainnya itu adalah BSC dan Sustainable Balance Scorecard, di mana SPM ini menjadi elemen sentral dalam mendukung pelaksanaan strategi keberlanjutan secara sistemik. Dan SPM memiliki dampak terhadap keberlanjutan, di mana perusahaan dengan ESG seringkali mengalami peningkatan efisiensi operasional, reputasi, manajemen risiko, serta menarik aliran dana dan investasi.
Temuan selanjutnya yaitu peluang integrasi SPM dan keberlanjutan itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, reputasi, dan termasuk juga terhadap akses pendanaan hijau. Namun, ada beberapa tantangan untuk mengintegrasikan SPM dengan keberlanjutan. Yang pertama, kurangnya alat ukur standar untuk menilai kinerja non-keuangan yang secara valid dan terbanding. Di sisi lain, adanya resistensi organisasi, terutama di kalangan manajemen menengah yang mungkin menganggap keberlanjutan itu menjadi sebuah beban tambahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan SPM yang adaptif, berbasis teknologi, dan didukung pelatihan serta insentif yang tepat untuk semua level organisasi. Sebagai penutup, SPM mendorong keberlanjutan perusahaan secara terukur dan sistematis. Ketika dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspek ESG, SPM tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tapi juga memperkuat keunggulan kompetitif jangka panjang. Perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada pengendalian berbasis kinerja keuangan, tetapi juga mulai mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam sistem pengukuran dan pelaporan mereka. Perusahaan juga perlu membangun budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan dan memberdayakan seluruh lini organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan ESG. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai SPM dan keberlanjutan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.